Ini memang Islam sudah mengatur itu semua dan memberikan cara bagaimana cara untuk mencegah agar kita tidak terjerumus gitu ya ke hal-hal yang kurang baik ya, terutama juga masalah kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo EHA Friends, selamat datang di podcast EHA Institute. Spesial di bulan Ramadan ini, kami hadir lewat EHA Rise, Ramadan Insight and Spiritual Education. Di seri EHA Rise, kita tidak hanya berbincang soal kesehatan, lingkungan, dan teknologi, tapi juga mengaitkannya dengan nilai spiritual, refleksi diri, dan makna ibadah di bulan Ramadan. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang epidemiologi dan melihatnya dari sudut pandang Islam. Karena kami percaya ketika ilmu pengetahuan berjalan seiring dengan nilai keimanan akan menuntun kita pada solusi yang bukan hanya cerdas, tapi juga bermakna. Saya Asti Elisia Rahmatul Fitri yang akan memandu jalannya podcast hari ini dan telah hadir bersama kita Pak Purwo Setio Nugroho sebagai narasumber. Pak Purwo, terima kasih sudah meluangkan waktu. Boleh diceritakan sedikit tentang latar belakangnya, Pak Purwo? Baik, terima kasih Mbak Sti. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Purwostio Nugroho. Ini biasa dipanggil ada yang Mas Purwo boleh, Pak Purwo juga boleh gitu ya. Saya saat ini sebagai dosen, sebagai ketua program studi S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur di Samarinda. Ini kampus ibu kota baru ini. Jadi saya pendidikan saya basicnya S1 saya kesehatan masyarakat, fokus minatnya di epidemiologi dan biostatistik, S2 saya di epidemiologi komunitas, dan S3 saya ini berkaitan dengan statistik kependudukan. Jadi masih akan berkaitan dengan penduduk, bagaimana berkaitan dengan masalah kesehatan, seperti itu. Terus di research intern saya di bidang epidemiologi sosial, terus kesehatan populasi, terus berkaitan juga bagaimana pendudukan, bagaimana kaitannya dengan aspek-aspek kesehatan. Seperti itu Mbak Asti. Baik, terima kasih Pak Purwo. Nah, sebagai pembuka diskusi kita hari ini ya Pak, beberapa tahun terakhir ini kita jadi sering mendengar istilah epidemiologi dan mungkin banyak orang yang baru mengenalnya saat pandemi. Sebenarnya apa sih peran ilmu epidemiologi dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak? Oke. Baik, terima kasih. Beberapa tahun lalu Menteri Kesehatan pernah bilang bahwa Menteri Kesehatan dipaksa ini untuk belajar epidemiologi pada saat pandemi COVID-19. Jadi ketika kita berbicara epidemiologi, berarti kita bagaimana kita bisa belajar mencegah permasalahan kesehatan, mencegah penyakit dari aspek-aspek yang berkaitan dengan sebab dan akibat. Kalau ilmu kedokteran mungkin intervensinya adalah di akibat di penyakitnya, gitu ya. Bagaimana penyakit bisa disembuhkan. Namun ketika kita berbicara epidemiologi, kita berbicara bagaimana kita dapat mengintervensi penyebabnya sehingga tidak ada masalah-masalah kesehatan yang selanjutnya, gitu. Nah, memang dalam ilmu epidemiologi ini kita berbicara masalah epi dan demos, gitu ya. Berbicara demos itu berbicara penduduk. Nah, jadi untuk mencegah penyakit tadi, ya, kita dalam epidemiologi kita mempelajari tiga aspek. Jadi yang pertama bagaimana distribusi penyakit, gitu ya. Terus bagaimana frekuensi penyakit, frekuensi masalah kesehatan. Dan yang ketiga adalah determinan. Determinan ini adalah dalam epidemiologi kita mempelajari mengenai apa penyebab-penyebab dari masalah kesehatan, terutama epidemiologi. Jadi memang di beberapa tahun lalu ketika ada pandemi, bagaimana kita bisa mencegah pandemi ini biar tidak dia meluas sampai mana-mana, seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Jadi sebenarnya epidemiologi itu justru dekat banget ya sama pola hidup masyarakat kita sekarang. Betul. Lalu, menurut Pak Purwo, kenapa ilmu tentang epidemiologi jadi semakin penting di zaman sekarang? Jadi memang sangat penting sekarang ini karena memang ada yang namanya
mindset sehat dan mindset sakit, Mbak. Jadi kalau mindset sakit adalah orang berpikir, wih, sakit disembuhkan, gitu ya. Kenapa sakit disembuhkan? Karena orang-orang berpikir ketika sakit baru mencari berobat. Nah, orang sekarang sudah pada sadar bahwa ketika melakukan pengobatan ini adalah upaya yang sangat mahal, gitu ya. Upaya-upaya yang sangat mahal harus berobat, mengeluarkan uang karena misal kalau ada orang yang di cover oleh BPJS, tidak semua pengobatan itu di cover oleh BPJS dan orang itu harus mengeluarkan dari dompetnya sendiri. Nah, semakin ke sini orang berpikir bagaimana sekarang saya mencegah penyakit seperti itu. Karena dengan mencegah penyakit, mencegah masalah kesehatan ini lebih murah. Maka ini yang namanya konsep sehat. Konsep sehat artinya bagaimana kita menjaga kesehatan kita agar tidak terlanjur sakit. Maka sekarang banyak tren gitu ya, misalnya kayak lari gitu ya, ada komunitas-komunitas running gitu. Terus juga ada mengenai makan makanan sehat, ya, misalnya seperti makan makanan yang kayak ubi rebus dan sebagainya. Jadi seperti sekarang banyak orang yang teredukasi, sekarang banyak edukasi-edukasi yang mencegah penyakit. Nah, ini semakin penting ilmu epidemiologi ini. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Jadi mencegah penyakit ini memang dianggap lebih penting daripada mengobati ya, Pak. Ya, betul. Eh, apakah ajaran Islam sebenarnya sudah mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah penyakit sejak dulu, Pak? Ya, tentu Mbak. Jadi memang ajaran Islam ini, Islam kan memiliki panduan gitu ya, memiliki panduan Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya, berkaitan dengan mengatur hidup manusia, terutama di umat Muslim. Nah, memang sejak dulu dari ajaran Islam pun juga sudah mengatur terkait pencegahan ini, terkait mencegah penyakit. Misalnya, eh, kita di umat Muslim kita dituntut ataupun kita wajib untuk menjaga makanan yang halalan thayyiban, gitu ya, makan halal. Kita harus pandai dalam memilih makan makanan yang halal, makan yang sehat. Insya Allah kalau makanan halal itu adalah makanan yang sehat, gitu Mbak ya, asal tidak berlebihan. Terus juga kita juga perlu menikmati syukur nikmat, ya, syukur nikmat dari yang Allah berikan, gitu. Terus terkait juga mengenai menjauhi hal-hal yang merusak tubuh, gitu ya, misalnya seperti merokok dan yang lain sebagainya. Jadi memang Islam sudah mengatur itu semua dan memberikan cara bagaimana cara untuk mencegah agar kita tidak terjerumus gitu ya ke hal-hal yang kurang baik ya, terutama juga masalah kesehatan seperti itu. Baik, menarik ya Pak. Ternyata banyak hal yang kita anggap ibadah, tapi sebenarnya punya dampak kesehatan yang kuat gitu, yang baik. Betul, Kalau ya. misalnya, kalau misalnya diringkas dari ajaran-ajaran tadi, menurut Pak Purwo, nilai Islam apa yang paling sejalan dengan prinsip pencegahan dalam epidemiologi? Oke. Jadi berkaitan dengan prinsip Islam dan epidemiologi itu ya. Ini kan berkaitan dengan pencegahan penyakit. Kita mencegah gitu ya. Dalam Islam kita diajarkan untuk bersih gitu Mbak ya. Karena kita sering ya mendengar yang namanya kebersihan adalah sebagian dari iman. Di mana-mana itu banyak ya, banyak banyak muncul tulisan itu. Nah, di sini artinya apa? Kita dituntut atau kita diwajibkan untuk terus bersih, terus hygiene ya, terus menjaga kebersihan, di mana menjaga kebersihan ini mencegah terjadinya masalah-masalah kesehatan, masalah-masalah atau penyakit-penyakit yang muncul akibat lingkungan yang kurang baik gitu ya, atau berkaitan dengan aspek-aspek yang penyebab masalah kesehatan seperti itu. Terus juga tadi juga ketika kita berbicara makanan halal. Kalau kita makan makanan yang halal, ya insya Allah kita juga akan mencegah penyakit. Coba misalnya banyak orang-orang yang tidak peduli dengan makanan yang halal tadi. Misal minum minuman keras, ini kan haram Mbak ya. Ketika orang minum minuman keras, apa dampaknya? Ya dia akan overdosis dan sebagainya. Dia akan keracunan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi memang banyak ajaran-ajaran Islam dari sisi epidemiologi terutama mencegah ya, mencegah eh, masalah kesehatan karena memang dalam Al-Quran memang sudah
kita sudah diatur bagaimana kita menjaga anugerah tubuh yang sehat ini yang diberikan oleh Allah seperti itu. Baik, menarik banget Pak. Kalau misalnya melihat sejarah, bagaimana Islam memandang karantina atau pembatasan sosial saat terjadi wabah, Pak? Oke. Baik, jadi memang terkait wabah ini ya, terkait wabah, wabah ini adalah sebuah penyakit yang memang dia itu menyebar dengan cepat di masyarakat, gitu ya. Terus bagaimana terkait Islam ya, terkait pencegahan mengenai wabah ini tadi. Nah, jadi jadi memang dalam Islam juga diatur jika kita perlu menjaga diri ya, menjaga diri dari mara bahaya. Pernah jika memang dalam Islam memang sudah disebutkan ya Rasulullah bersabda bahwa jika kamu mendengar wabah di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke dalamnya, gitu ya. Dan jika terjadi di tempatmu, jangan kamu keluar darinya. Gitu. Jadi artinya apa? Ketika misal di daerah kita terjadi sebuah wabah, gitu ya, kejadian luar biasa, di mana KLB ini di, eh, ditentukan atau mungkin ditetapkan oleh pemimpin di daerah tersebut. Misalnya di suatu tempat terjadi KLB, ditetapkan sebagai KLB, maka orang yang di dalam daerah tadi janganlah keluar, gitu ya. Dan orang yang sedang di luar janganlah masuk ke dalam tempat wabah tadi. Itu memang sudah diatur ya oleh Islam. Jadi seperti itu. Itu berkaitan dengan wabah tadi. Dan berkaitan juga tanggung jawab sosial, Mbak. Kenapa tanggung jawab sosial? Maka kita sama-sama sama-sama menjaga bahwa penyakit ini tidak bisa menyebar kemana-mana seperti itu dan saling mendukung dalam mengintervensi komunitas. Orang yang sehat tetap sehat dan yang orang sakit jangan sampai ini menulari ke orang yang sehat. Begitu konsepnya. Jadi sebenarnya konsep karantina atau pembatasan sosial itu bukan hal baru ya, Pak, dan sudah Ya ada betul. landasan nilainya sejak dulu. Betul. Ya sudah ada. Sudah diatur, Mbak. Ya, tapi kan kalau misalnya di lapangannya nih, saat wabah terjadi, sering muncul reaksi yang beragam di masyarakat. Menurut Pak Purwo, kesalahpahaman, hoax, atau mitos-mitos apa yang paling sering muncul di masyarakat ketika menghadapi wabah atau penyakit menular? Ya. Jadi memang berkaitan dengan mitos dan sebagainya. Hal ini memang disebabkan karena kurangnya edukasi, gitu ya. Karena kurangnya edukasi, kurangnya paparan informasi yang didapatkan oleh penduduk tertentu seperti itu. Dan hal ini ya terkait hoax, ya, ataupun sekarang banyak informasi yang ada, tapi banyak hoaxnya. Nah ini juga bisa menyebabkan banyaknya kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat. Jadi kita lihat kalau zaman dulu tidak ada paparan informasi yang menyebabkan mitos itu muncul. Nah, sekarang informasi itu banyak. Internet, ya media sosial itu sudah mudah ditemukan. Tapi dengan adanya hoax atau adanya berita-berita bohong, nah ini yang akan menyebabkan mitos itu ada. Nah, beberapa contoh mitos yang ya sudah di masyarakat mitosnya misalnya eh, tuberkulosis misalnya. Tuberkulosis ini bisa menular misalnya dengan bersalaman misalnya, gitu ya. Atau mungkin HIV/AIDS misalnya. Ini bisa ditularkan lewat sentuhan misalnya, bersalaman juga. Nah, jadi ini adalah mitos. Dengan adanya mitos-mitos yang seperti ini kadang akan menyebabkan terjadinya stigmatisasi gitu ya, stigma buruk terhadap penderita seperti itu. Maka kita harus tahu gitu ya, edukasi yang baik, yang lurus misalnya apa sih misalnya penyebab tuberkulosis, misalnya tuberkulosis ini bagaimana bisa dicegah seperti itu. Terus misalnya juga HIV/AIDS dengan salaman saja tidak bisa tertular, juga seperti itu. Jadi mitos yang seperti ini yang kadang makin memperburuk penderita ya yang harusnya si penderita ini dia itu mendapatkan dukungan sosial karena ada mitos-mitos tadi yang salah ataupun pandangan-pandangan yang salah tadi dia akan semakin down, dia akan merasa terkucilkan di sosialnya. Akhirnya apa? Ketika dia merasa terkucilkan, maka dia akan merasa sendiri, dia akan terkena yang namanya psychological issues
ya permasalahan psikologinya. Down turun akan semakin memburuk untuk kondisinya seperti itu. Jadi memang ada hoax dan sebagainya memang disebabkan adanya ketidakseimbangan informasi yang didapatkan oleh orang yang ada di sekitar seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Eh, Kalau untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, terkait apakah ada contoh dari sejarah Islam yang menunjukkan praktik menjaga kesehatan masyarakat yang mirip dengan konsep kesehatan modern sekarang? Baik. Jadi sebetulnya ajaran Islam ini memang masih relate ya dengan kehidupan sekarang. Jadi tidak boleh oh ini Islam ini misalnya sudah ada dari zaman dahulu gitu ya. Terus orang berpikir bahwa sudah tidak relate dengan kehidupan sekarang. Sebetulnya memang kerelatannya ini ya ini memang masih masih sangat relate sekali ya. Karena memang Al-Qur'an itu memang diciptakan untuk mengatur manusia ya hingga saat ini. Nah, terus bagaimana berkaitan dengan kondisi konsep kesehatan dengan relate gitu ya. Jadi memang bagaimana Allah memberikan tubuh ini sebagai amanah gitu ya, amanah untuk dijaga ya, amanah untuk dijaga bahwa manusia ini perlu menjaga kesehatan atas rahmat yang diberikan oleh Allah terkait tubuh yang sehat. Terus yang kedua bagaimana kebersihan merupakan bagian dari iman gitu ya. Ketika memang orang menjaga kebersihan artinya dia memang beriman ya kepada Allah seperti itu. Terus berkaitan juga makanan yang halal ya. Ya sampai sekarang kan memang masih relate gitu ya bahwa kita berbicara makanan halal, bahwa makanan halal ini akan berkaitan dengan bagaimana kita bisa mencegah penyakit dari makan-makanan yang haram seperti itu ya. Dan juga berkaitan dengan keseimbangan antara spiritual dan berkeseimbangan antara jasmani. Jadi memang sangat relate sekali dan masih masih bisa diterapkan di zaman yang modern saat ini seperti itu. Baik, kalau misalnya dikaitkan dengan kondisi sekarang nih Kak, nih Pak, terutama untuk anak muda yang gaya hidupnya cepat dan serba instan, ada pesan nggak Pak untuk anak muda supaya lebih peduli dengan kesehatan, baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun nilai keimanan? Oke, baik. Jadi untuk yang anak zaman sekarang nih ya, ini kan sudah masuk Gen Z, udah mau berakhir, mau masuk Gen Alpha gitu ya. Jadi bagaimana pesan gitu ya, bagaimana pesan untuk generasi-generasi yang saat ini. Memang generasi yang saat ini memiliki sebuah kelebihan ya. Apa kelebihannya? Mereka melek IT, mereka melek teknologi. Semua informasi yang didapat mereka mendapatkan secara cepat sekali gitu ya. Terus bagaimana agar memang seimbang gitu ya, agar agar tidak terlepas dari upaya-upaya yang kaitan dengan Islam dan kaitan dengan kesehatan. Jadi memang apapun informasi yang didapatkan dari media sosial dan sebagainya, jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu ya. Ketika Anda mendapatkan informasi yang terutama informasi yang terlalu memaksa, ya biasanya kan banyak ya informasi yang dia itu yang pertama informasi yang terlalu memaksa orang untuk melakukan sesuatu. Terus yang kedua, informasi-informasi yang bernada nyinyir misalnya. Nah, ini jangan langsung ditelan mentah-mentah. Coba diklarifikasikan dulu. Coba diluruskan dulu, gitu ya. Tabayun dulu. Betul tidak informasi ini seperti itu. Jadi perlu adanya tabayun ataupun perlu adanya kita mengarah kepada mencari kebenaran informasi ini benar atau tidak. Jadi jangan sampai yang ada di media sosial ya yang ada di media sosial ini langsung ditelan mentah-mentah gitu. Dan sekarang juga saya juga salut gitu ya dengan generasi yang sekarang. Banyak juga di media sosial praktik-praktik sehat yang memang ditunjukkan. Misalnya sekarang kan ada berkaitan dengan yang komunitas lari misalnya. Kan ada yang Strava gitu ya atau yang lainnya gitu. Nah ini kan sebenarnya bagus gitu. Ketika orang melihat mereka langsung melakukan. Terus juga misalnya sekarang lagi happening mengenai olahraga apa namanya itu yang olahraga aktivitas fisik gitu ya, apapun itu aktivitas fisik misalnya ini juga bagus sebetulnya. Jadi sebetulnya harus menyaring informasi-informasi yang sifatnya mengajak ke kebaikan atau yang tidak baik seperti itu, yang
Bagaimana ciri-cirinya? Kalau berbicara masalah aktivitas fisik, nah ini sudah bagus. Jadi yang penting berkaitan ke arah aktivitas fisik, ya ikuti saja. Seperti itu. Jadi seperti itu Mbak. Memang agak riskan gitu ya kalau ada generasi sekarang yang dia tidak mencoba menyaring informasi yang didapat dari media sosial. Baik, jadi kita harus hati-hati terus ya Pak dengan informasi Betul. yang ada di media sosial. Mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir Pak. Jika dirangkum dalam satu kalimat, menurut Pak Purwo, apa hubungan paling kuat antara ilmu epidemiologi dan ajaran Islam? Baik, jadi sebagai closing statement ini ya. Jadi sehat sehat itu adalah anugerah. Gitu ya. Sehat itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rezeki itu bukan berarti hanya sekedar uang gitu. Rezeki itu kita berbicara masalah sehat. Ya. Jadi bagaimana ketika kita sehat, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan ini. Tuh, kalau misalnya Anda semua ingin melihat cucu yang ke depannya gitu ya, ataupun ingin melihat masa depan ya. Jadi Anda ingin misalnya lebih bermanfaat nanti beberapa tahun ke depan, misalnya Anda mencoba untuk menjaga diri, ya menjaga diri dari rezeki yang diberikan oleh Allah ini. Seperti itu. Karena memang sehat itu mahal, gitu ya. Sehat itu mahal. Mahalnya kenapa? Mahal kalau nanti misalnya Anda sakit. Ketika Anda sakit, Anda harus berobat, ya ini mahal gitu. Tapi untuk mencegahnya ini lebih lebih mudah, gitu ya. Jadi bagaimana kita paling tidak menganggap bahwa diri kita itu sangat berharga telah diberikan rezeki yang sangat berlimpah, terutama rezeki kesehatan. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Purwo. Jadi bisa kita simpulkan, epidemiologi merupakan ilmu yang dekat sama pola hidup masyarakat. Dan obrolan kita hari ini mengingatkan kita bahwa menjaga kesehatan itu bukan cuma soal medis, tapi juga soal tanggung jawab sosial dan keimanan kita sebagai Muslim. Semoga Betul. EH Friends yang dengerin bisa dapat insight dan refleksi di bulan Ramadan ini. Saya Asti Elisya Rahmatul Fitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mbak Asti. Terima kasih Pak Purwo. Iya, terima kasih, Mbak.